Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tugas besar kami tentang keterjangkauan layanan e-commerce yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Hidayat dengan NIM 027 dan Muhammad Zaki dengan NIM 040. Yang pertama yaitu ada bab 1, latar belakang, pesatnya perkembangan teknologi dan informasi sekarang membuat persaingan yang semakin ketat dan membuat seseorang berlomba-lomba untuk memanfaatkan peluang. Salah satunya adalah menggunakan internet. Salah satu sistem dalam dunia bisnis yang paling populer saat ini adalah menggunakan sistem e-commerce. Menurut Surawiguna tahun 2010 mendeskripsikan e-commerce sebagai salah satu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang berfokus pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang atau jasa baik. Meningkatkan kualitas layanan e-commerce dianggap sebagai salah satu faktor kunci menuju kesuksesan atau kegagalan. Yang tahun 2001 dalam rantai pasokan e-retailing, hal ini yang menjadikan fokus penelitian untuk mengetahui bagaimana peran e-commerce dalam keterjangkauan ke masyarakat luas khususnya di Indonesia. Untuk slide berikutnya, yaitu ada bab kedua, dalam penulisan laporan, peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Ada 3 perbandingan yang digunakan, yakni dari skripsi Puryanto, Bagas Suryo Dwi, dan Dr. Agus Mukorobin dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul Pengaruh Harga, Kualitas Pelayanan, dan Kualitas Produk terhadap Kepuasan Pelanggan di E-commerce Shopee. Shopee merupakan sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee memberikan berbagai pelayanan dalam bertransaksi sehingga memberikan kepuasan yang tersendiri bagi konsumen atau para pelaku bisnis. Lanjut. Yaitu yang kedua ada artikel Rahayu dari Universitas Mahakarya Asia PSDKU Batu Raja dengan judul Pengaruh Harga, Kepercayaan dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Pengguna E-commerce Tokopedia. Kepercayaan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian pengguna e-commerce Tokopedia dan variabel kepercayaan merupakan variabel yang paling kecil mempengaruhi keputusan pembelian pengguna e-commerce Tokopedia. Adanya pengaruh positif kepercayaan terhadap keputusan pembelian pengguna e-commerce Tokopedia menandakan bahwa Tokopedia selalu berupaya untuk menjaga integritasnya sebagai marketplace terbesar dan paling banyak digunakan oleh pengguna e-commerce di Indonesia untuk berbelanja online pada tahun 2019 sampai dengan sekarang. Yang ketiga tadi ada buku karya Uswatun Hasanah berjudul Analisis Regresi. Untuk bab ketiga ada metodologi penelitian. Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Untuk metode penelitiannya yang digunakan yaitu menyebarkan kuesioner melalui Google Form seluas-luasnya dengan minimal responden 30 orang. Kuesioner yang dibagikan telah melalui proses uji validitas dan reliabilitas. Terus untuk jenis penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dikarenakan data akan diolah dan mengetahui besarnya pengaruh antar variabel yang diteliti. Penelitian ini lebih menekankan pada data kuantitatif sebagai data utama yang digunakan untuk analisis regresi. Untuk waktu dan lokasi, untuk waktu dan lokasi penelitian, waktu penelitian dimulai dari 24 November 2021 dengan penyebaran awal kuesioner sampai dengan 10 Januari. Penelitian ini bersifat online menggunakan Google Form. Oleh karena itu, lokasi dari penelitian sesuai dengan keberadaan dari subjek penelitian. Untuk jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.
Dalam hal ini, data yang dihimpun adalah jawaban responden dari kuesioner yang telah disebar melalui Google Form. Untuk selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode multiple linear regression. Menurut Nawari tahun 2010, analisis regresi merupakan metode sederhana untuk melakukan investigasi tentang hubungan fungsional di antara beberapa variabel. Model regresi variabel sendiri dibedakan menjadi dua bagian, yaitu variabel respons dan variabel exploratory atau biasa juga disebut variabel penduga. Untuk slide berikut ini bisa dibacakan oleh teman saya, Muhammad Zaki, silakan. Selanjutnya ada bab 4, yaitu analisis. Analisis regresi, analisis data menggunakan teknik analisis regresi. Analisis regresi dalam statistika, menurut Wikipedia, adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara suatu variabel dengan variabel yang lainnya. Di sini kami menggunakan salah satu teknik analisis regresi, yaitu metode multiple linear regression atau regresi linear berganda. Umi Narimawati tahun 2008, analisis regresi linear berganda adalah suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala interval. Persamaan regresi berganda mengikuti ketentuan sebagai berikut yang ditampilkan sebagai yang di foto ini. Selanjutnya, pada data ini, satu sampel dari data yang digunakan sebagai variabel dependen, yaitu pertanyaan mengenai kepercayaan bahwa e-commerce memiliki tanggung jawab terhadap pelanggannya, karena variabel tersebut nilainya terkait dengan variabel sebelumnya atau variabel bebas, sedangkan untuk variabel bebas menggunakan 9 sampel dari pertanyaan sebelum variabel dependen yang meliputi penilaian terhadap e-commerce, 12 sampel dari responden menggunakan sebagai data tes, dan sisanya sebagai data latih, total 125 responden. Kemudian didapatkan hasil nilai asli, actual, dan prediction. Sangat mendekati berikut grafik prediksinya. Pada gambar 4.2, selanjutnya. Perhitungan MAE dan MRSE. MAE adalah mean absolute error, yang disingkat MAE, adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat keakuratan model peramalan. Nilai MAE menunjukkan rata-rata kesalahan error absolut antara hasil peramalan atau prediksi dengan nilai real, menurut Subagio tahun 86. Secara rumus, MAE dijelaskan sebagai gambar berikut. Selanjutnya. Pengertian RMSE atau root mean square error adalah metode pengukuran dengan mengukur perbedaan nilai dari prediksi sebuah model sebagai estimasi atas nilai yang diobservasi. Metode estimasi yang mempunyai root mean square error atau RMSE lebih kecil dikatakan lebih akurat daripada metode estimasi yang mempunyai root mean square error lebih besar. Secara rumus, RMSE dijelaskan sebagai berikut. Selanjutnya. Kemudian berdasarkan perhitungan mean absolute error atau MAE dan root mean square error atau RMSE, hasilnya baik karena nilainya cukup kecil di bawah 0,5. Hal ini berdampak pada grafik prediksi data di atas yang sangat akurat. Berikut hasilnya. Untuk MAE atau mean absolute error mendapatkan data 0,37 sekian. Lalu untuk RMSE, root mean square error, mendapatkan 0,46 sekian. Bisa dilihat pada gambar grafik.
Selanjutnya. Bab 5. Kesimpulan. Dalam uraian rangkaian mulai dari proses penguraian dan pengujian data untuk memprediksi nilai dari variabel tetap atau dependen dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan metode multiple linear regression dapat ditarik beberapa kesimpulan penting antara lain. 1. Pada tabel 4.2 nilai perbedaan actual prediction yaitu 0,8 dan nilai perbedaan terkecil yaitu 0,06. 2. Nilai mean absolute error atau MAE sebesar 0,37 sekian. 3. Nilai root mean square error atau RMSE sebesar 0,46 sekian. Selanjutnya. Nah, untuk lampirannya di sini kami mengambil gambar atau screenshot dari codingan Python yang sini ada source code, terus ada hasil codingnya. Selanjutnya. Nah, di sini ada grafiknya, grafik MAE dan RMSE. Lalu ada hasil dari responden. Selanjutnya. Mungkin itu saja penyampaian dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.